Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 15 September 2023. Renungan didasarkan dari Kitab Mazmur, pasal 114, ayat 1 sampai dengan ke-8. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur. Engkau telah menyatakan yang baik dalam hidup kami. Pertolongan-Mu nyata, kekuatan-Mu juga hadir. Sehingga dalam segala hal, kami menemukan pengharapan kesegaran. Dan kami tidak pernah berhenti untuk terus melangkah dalam kehidupan ini dengan pasti dalam kuasa dan terang-Mu. Untuk itu kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan maka kami yakin kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kehendak kuasa dan cara kerja-Mu yang senantiasa hadir, supaya kami terus memiliki iman di dalam-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami ya Tuhan Yesus, melalui pengampunan-Mu yang sejati. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan, kebenaran dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Mari kita bersama merenungkan sabdanya yang didasarkan dari Kitab Mazmur 114, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian sabdanya. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 15 September 2023 adalah yang mengubah. Kita tentu masih ingat, bahkan hafal, atau sering dipujikan Kidung Jemaat 408 dengan judul Di Jalanku Ku Diiring. Terutama kita perhatikan ayat yang kedua. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku ku diiring. Disebutkan jalan kehidupan itu penuh liku. Banyak cobaan, bahkan ada kehausan di tengah perjalanan tersebut. Namun selalu saja ada penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Ada kekuatan yang memampukan kita untuk terus berjalan dan membuat langkah kita menjadi tetap terus dan
Tuhan menopang di dalamnya. Sehingga apa? Sekalipun disebutkan ada cadas, ada penghalang yang bisa membuat langkah kita terhenti, membuat kita berputus asa, membuat kita kemudian tidak memiliki daya. Tapi kembali, dari cadas yang ada di depan, justru datang air yang sedap. Tentu bukan yang tiba-tiba, tetapi karena perbuatan yang ajaib yang Tuhan nyatakan, bahwa cadas itu disingkirkan dan diubahkan dengan apa sih? Dengan cara kerja Tuhan yang menyelamatkan. Sehingga kehidupan kita ke depan, sekalipun kadang kita memperkirakannya gelap, memperkirakannya bahwa tidak ada jalan, tetapi senyata-nyatanya Tuhan hadir, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang bahagia, penuh berkat, dan di dalamnya ada kuasa dan keselamatan itu yang bekerja. Dan bukankah hal tersebut yang sering kita rasakan? Setiap hari hati kita berkecamuk, pikiran kita kemana-mana, air mata kita berlinang, hati kita terbeban dengan berbagai pergumulan. Persis yang kita renungkan dari Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai dengan ke-8. Mana mungkin bangsa Israel bisa keluar dari tanah perbudakan di Mesir? Mereka harus menyeberang Laut Merah. Mereka harus berhadapan dengan berbagai bangsa-bangsa. Mereka harus berjalan di tanah yang tandus, di padang gurun. Mana mungkin? Perjalanan itu jauh, melelahkan, membuat haus. Jika melihat dari Mesir sampai ke Sinai saja, semua adalah gunung batu, padang pasir, panas sekali. Dan itu ditempuh dengan bukan menggunakan bis, menggunakan pesawat, jalan kaki. Tapi kemudian di Mazmur 114, sang pemazmur menceritakan kembali pengalaman perjumpaan di mana nenek moyang bangsanya telah menemukan penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itulah yang diwariskan, diceritakan terus-menerus kepada segenap keturunan. Sampai kemudian sang pemazmur pun memiliki pengalaman itu. Jika kita membaca ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6, disebutkan, pada waktu Israel keluar dari Mesir, kemudian di ayat ketiga, laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Perjalanan mereka harus melewati berbagai tantangan, rintangan, cobaan. Tapi persis seperti pujian Kidung Jemaat 408 ayat yang kedua. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Mereka masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Perjalanan itu panjang, melelahkan. Tetapi mereka pada akhirnya masuk. Karena apa? Mereka ditopang, dibimbing Tuhan sampai ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita bersama. Kehidupan kita itu melelahkan, Bapak Ibu. Toh ujung-ujungnya kita akan mati. Seperti halnya segala sesuatu tidak ada yang abadi. Lalu pertanyaannya, sedang apa kita saat ini? Atau pertanyaan yang lain, kita sedang memperjuanggan apa? Toh, kalau membaca pengkhotbah, semuanya
adalah sia-sia. Mau kita berdiam diri saja, pada akhirnya semua yang kita lakukan dan setiap hasil usaha kerja keras kita tidak akan pernah kita bawa setelah kita mati. Tentu tidak demikian. Jika kembali membaca teks yang kita renungkan, justru inilah cara kerja Tuhan yang mengundang kita bersama untuk menikmati karya, kuasa, dan penyertaan-Nya. Supaya kehidupan itu berujung dengan kematian itu sendiri, tapi bukan berarti hidup ini menjadi sia-sia segala apa yang kita lakukan. Justru kehidupan ini adalah karunia dan keselamatan yang dari Tuhan. Karena ujung kita bukan ujung kesia-siaan dan kematian itu, tapi ada kehidupan kembali. Di mana kita dibangkitkan sebagai orang percaya dan menerima kemuliaan dan keselamatan yang darinya. Untuk itu pesan apa yang kita terima. Mari kita perhatikan di ayat yang kelima. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti anak domba. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Di ayat kelima dan keenam, inilah yang menjadi pesan pertama bagi kita. Jika kita memandang semuanya, kehidupan ini, sepertinya tidak ada yang bisa kita harapkan. Karena ada berbagai rintangan, tantangan, dan kehidupan kita adalah kehidupan yang kadang tidak sesuai yang kita nantikan, rindukan. Kita berjalan saja. Sekalipun kita membuat strategi, membuat rancangan, dan lain sebagainya, seringkali juga gagal dan tidak menemui hasil. Bahkan mungkin kita masih merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa kita upayakan. Tapi kembali, di ayat kelima sampai keenam ini. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Bahwa semuanya tidak bisa dilepaskan dari karya Tuhan. Tuhanlah yang mengatur semua kehidupan kita bersama. Sehingga apapun yang mustahil yang kita jalani, menjadi tidak mustahil dalam karya dan penyertaan Tuhan. Semuanya bisa diredakan. Semuanya bisa dilewati dan dijalani. Karena Tuhan beserta dengan kehidupan kita. Tugas kita adalah berjalan dengan percaya. Bahwa semua yang ada di sekitar kita yang bisa menjadi penghalang kehidupan kita akan kemudian menyingkir dan lari dari kehidupan kita. Karena ada kuasa yang menyertai dan memberkati kita. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan ayat yang ketujuh. Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Di ayat yang ketujuh ini, kata gemetar menunjukkan apa sih? Tiada daya, tiada kuasa, apapun yang ada di bumi ini, siapapun dan apapun dia, hanya Tuhanlah sang pemilik kehidupan itu. Maka inilah yang menjadi kekuatan kita bersama. Bahwa kehidupan kita tidak diatur oleh diri kita, diatur oleh yang lain. Mungkin kita mengalami penindasan, mengalami keterancaman, mengalami kegentaran, dan hal yang lainnya. Tapi kata gemetarlah berarti apa sih? Tidak ada yang menandingi kuasa yang dari Tuhan. Untuk itulah, terus andalkan Tuhan. Apapun itu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita terus mengandalkan Tuhan, seperti tadi, air laut atau laut lari, sungai Yordan berbalik, gunung dan berbukit seperti disebutkan melompat-lompat. Bahwa ada kegentaran-kegentaran dari yang lain jika kemudian hendak melakukan hal yang tidak baik dalam diri kita. Bahwa semuanya ditundukkan dalam kuasanya. Maka percayalah. Mari kita andalkan Tuhan.
dalam segala hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan sebagai penutup tema hari ini, yang mengubah. Kembali pada Kidung Jemaat Matius 8 ayat yang kedua. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Mana mungkin cadas kemudian ada air yang sedap? Dari mana? Bukankah yang mengubah bukan kekuatan manusia? Karena manusia tidak bisa mengubah cadas itu jadi sumber air yang sedap. Hanya Tuhanlah yang bisa melakukan dan mengubahkan semua dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita perhatikan ayat yang ke-8. Yang mengubah gunung batu menjadi kolam air. Dan batu yang keras menjadi mata air. Mungkin kita mengalami gunung batu. Artinya apa? Berbagai halangan, tantangan, rintangan. Besarnya gunung itu yang tanpa pengharapan. Aduh, ada kehausan, kelelahan, ketakutan, dan semuanya. Kemudian ada batu yang keras, yang susah ditundukkan. Tapi kembali, jika kita terus percaya dan mengandalkan Tuhan di pesan yang pertama dan kedua, maka segala sesuatunya mungkin dan jadi tidak mustahil. Karena apa? Tuhan yang bisa mengubah semuanya. Untuk itu, teruslah berjuang dalam iman. Berserahlah kepada kasih dan kuasa-Nya yang bisa mengubahkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita, kehidupan bersama dengan keluarga, kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan kebenaran sabda-Mu, bahwa Engkau mampu untuk mengubah segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Jangan biarkan laut, sungai, gunung, dan bukit menjadi penghalang kami. Berbagai pencobaan, berbagai tantangan, godaan, dan semuanya menekan diri kami. Tapi biarlah kami percaya pada kuasa dan kasih-Mu yang mampu Tuhan meradakan dan mengubahkan semuanya menjadi mata air kehidupan kami, Tuhan. Untuk itu, mampukan kami tetap kuat menjalani kehidupan dengan syukur dan berserah pada kuasa dan mujizat-Mu yang senantiasa berkarya. Karena kuasa dan mujizat-Mu terus berkarya, maka kami yakin Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Iskak Puja Esa, Bapak Saharun, Ibu Maria Tanan Lapu, Ibu Neti Paulina Pakpahan, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Kusma Yulianto, Saudara Andra Kristianto, Anak Nasya Alana, Ibu Elfrida Sarah, Ibu Susilowati. Demikian juga ya Tuhan atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangku, Ibu Endang Karno, Bapak Budian Dono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan rahmat berkat-Mu hadir atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Engkau memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, dan memberikan damai sejahtera. Dan terus dari kasih-Mu itulah Tuhan yang menjadi mata air kehidupan dan pengharapan untuk seluruh hamba-hamba-Mu. Demikian juga keluarga yang mendampingi, berkatilah dan tolonglah Tuhan. Kami yakin kasih dan kemurahan-Mu bekerja dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan keluarga besar Ibu Naomi Modo dan dengan keluarga Bapak Doni. Setelah Engkau memanggil ayah terkasih dari Ibu Naomi, Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, damai, serta berkat atas kehidupan keluarga ini. Sehingga Engkau Tuhan yang memastikan dari setiap langkah mereka bahwa kemurahan-Mu menopang dan menyertai mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan keluarga besar Bapak Pendeta Kriswoyo,
ketika Engkau sudah memanggil ayahanda terkasih di Pati. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan untuk keluarga besar Bapak Pendeta Kriswoyo. Kami yakin segala sesuatunya Engkau menyatakan rahmat, berkat, kekuatan, dan cinta yang merengkuh di setiap kedukaan yang dialami oleh keluarga ini. Begitu Tuhan, segala sesuatunya pula Tuhan, Engkau cukupkan dengan berkat-Mu yang melimpah itu, sehingga apapun yang dibutuhkan, diperlukan oleh keluarga Tuhan dalam proses pemakaman dan segala sesuatu yang dibutuhkan, Engkau penuhkan dengan kasih dan kuasa-Mu itu. Kami juga berdoa atas setiap pergulatan dan pergumulan kami. Kami yakin Tuhan, Engkau mengetahui dari setiap tantangan, hambatan, cobaan, tangisan, dan beban berat yang kami sedang alami dan rasakan. Tolonglah kami Tuhan. Dan kami yakin Engkau menyehatkan tubuh jiwa roh kami dalam kasih-Mu yang sempurna itu. Demikian juga kami yakin Tuhan Engkau memberkati rumah tangga kami, memberkati kehidupan anak dan cucu kami, dalam studi mereka, dalam usaha mereka, dalam keluarga mereka masing-masing. Tolonglah ya Tuhan, berkat-Mu hadir menyelamatkan mereka. Demikian juga atas kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo, kami yakin Tuhan kasih dan anugerah-Mu terus bekerja dalam kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo. Dan kami yakin pula berkat-Mu nyata dalam kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia, memberikan rahmat, berkat, dan ketentraman. Dan kami yakin pula ya Tuhan Yesus, Kau menyatakan perdamaian dunia, sehingga peperangan antara Rusia dan Ukraina akan berakhir dan berhenti oleh karena kehendak-Mu yang mulia yang terjadi. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.